Bayangkan apa yang terjadi dengan murid-murid ketika itu. Kalau saudara membayangkan peristiwa Pentakosta, peristiwa yang begitu luar biasa karena murid-murid yang menanti-nanti dengan setia, yang menunggu janji Tuhan Allah itu mendapatkan atau mengalami kepenuhan roh. Nah saudara, ada perbedaan yang sangat jelas atau beda sekali antara apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal kedua, yaitu hari Pentakosta ini, dengan apa yang nanti di dalam 1 Korintus pasal 12 dan seterusnya tentang bahasa roh dan lain sebagainya. Saudara, saya ingin mengajak melihat sebentar momen penting ini. Saudara, memang salah satu kekurangan gereja kita tidak begitu banyak bicara Roh Kudus. Ya, kita seringkali bicara yang lain. Saudara, saya mau ajak kita melihat bagaimana satu kebenaran ini dinyatakan kepada kita. Tanggal 18 kemarin kita merayakan hari kenaikan. Kita juga ada putar visualisasi tentang Yesus yang naik ke surga. Orang banyak yang ikut Yesus bersama-sama itu sebenarnya kalau dalam Kisah Para Rasul perkiraannya sekitar 500 orang. Saudara, 500 orang cukup banyak ya. Kita paling berapa ini? Kita pagi ini biasanya 60-70 itu. Sedikit kan? Itu 500. Berarti apa yang Tuhan Yesus sampaikan, tinggallah kamu semua di sini sampai kuasa itu yang kujadikan turun. Berarti semua mendengar. Jadi janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu diberitakan kepada sekitar 500 orang itulah. Antara kenaikan dengan Pentakosta waktunya tidak panjang bukan? Cukup pendek. Tadi malam di PTGM saya disinggung ini. Tapi dalam waktu yang tidak panjang itu berapa orang pergi? 380 orang. Sudah bayangkan? Menanti. Semua mendengar janji Tuhan, tapi untuk menanti penggenapan dalam waktu yang tidak panjang pun ternyata orang itu gak setia. Saudara bisa nafsirkan macam-macam lah. Tapi yang jelas tinggal atau tidaknya orang di situ, setia atau tidaknya orang di situ, itu berkaitan dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Tentu dan janjinya. 380 orang pergi. Yang tinggal di situ 120 orang. Dan saudara, hari Pentakosta itu mereka mengalami lawatan Allah. Saudara, kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul 2 itu, kita bisa melihat Roh Kudus memimpin mereka berbicara di depan begitu banyak orang dari berbagai suku bangsa. Dan Roh Kudus membimbing, memampukan orang-orang juga yang mendengar itu mengerti mereka dalam bahasa masing-masing. Itu satu luar biasa, saudara. Saudara, satu kebenaran yang disampaikan kepada kita, setialah akan setiap janji-janji Tuhan. Apapun situasinya, bahkan ketika kadang-kadang kita pun gak begitu mengertinya janji Tuhan itu apa. Tapi biarkan saya dan saudara menjadi bahagian dari yang 120 itu. Bukan 380 itu. Saudara, memang hari ini saya tidak akan menyampaikan khotbah tentang Pentakosta ini. Saudara, hari ini kita juga nanti sore akan bersama-sama mengadakan ibadah Others Gate GMI daerah Jakarta dan sekitarnya. Karena hari ini ada 3 ibadah nanti waktunya yang sama. Itu di Tangerang dan juga di Bekasi dan kita di Jakarta. Jadi Bapak Ibu, kita akan beribadah bersama-sama. Kalaupun yang belum daftar, pergilah. Kuota kita itu sebenarnya banyak. Saya kemarin karena takut kelebihan, saya tidak begitu push. Gak taunya di akhir sedikit yang daftar. Nah memang begitu ya.
Kalau diramein pengen daftar sampai kurang ya. Kalau didiem-diemin ya nggak daftar itu ya. Jadi boleh datang nanti ya, usahakan pakai kendaraan sendiri ya, karena gereja terbatas kendaraannya. Deket kok Fluid ini. Bapak Ibu masuk tol Kemayoran, terus keluar di Gedung Panjang, putar kanan, belok kiri, terus nyampe sebelah kanan. Sebelum Grand Heaven kalau dari sini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekaligus saya mengingatkan kita. Ayo kita beribadah bersama-sama. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan salah satu tema khotbah John Wesley. Saudara, kenapa setiap bulan Mei saya mengajak atau saya memperkenalkan khotbah-khotbah John Wesley? Saya tidak ingin menjadikan John Wesley Tuhan, sama sekali tidak. Saya juga tidak ingin mengkultuskan John Wesley, tidak juga. Tapi saya ingin saya dan saudara belajar nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang Tuhan pakai pada zamannya untuk ya terjadi sebuah kegerakan. Salah satu kita bisa belajar dari khotbah-khotbah John Wesley. Karena keterbatasan dari literatur John Wesley, maka saya coba sampaikan melalui khotbah-khotbah. Karena buku John Wesley itu sangat terbatas dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris ya kita harus cari di luar atau di internet kalau yang rajin. Maka saya coba sampaikan, tujuan saya adalah kita ini mengerti, kita punya warisan yang begitu hebat, yang begitu kaya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, orang Metodis yang miskin dalam hal kerohanian. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan topik khotbah John Wesley yang ke-15. Sekali lagi saya tidak menjiplak khotbah itu kemudian saya khotbahkan, bukan. Kalau itu saya ketik aja, saya terjemahkan, saya bagi kepada Anda. Bukan itu ya. Tapi saya ingin mengajak kita melihat apa poin-poin yang disampaikan dan kemudian tentu pendekatan yang lain. Saudara, tema khotbah yang ke-15 ini biasanya diberi judul The Great Assize atau apa bacanya saya tidak begitu mengerti. Yang bisa bahasa Inggris benar ya, Bang? Ya, kalau salah kan malu dilihat di internet. Ya, atau itu penghakiman terakhir. Jadi sebetulnya dalam tema khotbah ini John Wesley ingin menjelaskan prinsip penghakiman terakhir. Tentu tidak begitu detail secara akademis dia menjelaskan. Ya, saya pernah beberapa tahun yang lalu ikut seminar di Jakarta Pusat ini tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Biochip waktu itu. Gak tahu Bapak Ibu masih ingat tidak? Masih ingat gak ya? Saya masih ingat dan masih simpan materinya sampai hari ini. Ya, saudara, kan itu sesuatu yang saudara jarang dibicarakan. Orang Kristen itu paling jarang berbicara akhir zaman dibanding orang lain. Karena mungkin orang Kristen sudah yakin nih mau masuk surga. Jadi kapanpun siap masuk. Ya kan? Siap, jadi nggak usah dibicarakan, ya kan? Jadi saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca dalam nama Tuhan Yesus, demikian bunyinya. Roma pasal 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikian firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, saya ingin menjelaskan tentang ini ayat yang dipakai oleh John Wesley ketika dia khotbah tentang sidang penghakiman besar. Saudara, sebenarnya ketika kita merayakan hari kenaikan,
Salah satu pesan kenaikan itu adalah dengan adanya kenaikan berarti itu ada permulaan zaman baru. Apa yang dimaksud permulaan zaman baru? Karena setelah kenaikan maka zaman ini diukur dari kenaikan dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Maka selalu yang kita angkat dalam Kisah Rasul itu biasanya ayat yang ke-11. Hai orang Galilea, kenapakah engkau terus melihat ke atas? Yesus yang naik ini sekarang ini, dia akan turun, akan datang kembali. Sama seperti dia naik terangkat hari ini. Jadi saudara, hidup ini atau zaman ini, dunia ini dibatasi dengan kenaikan Kristus dan kedatangannya kedua kali. Berarti saya dan saudara hidup di antara dua peristiwa ini. Yesus naik ke surga dan sekarang saya dan saudara sedang menanti Yesus datang kedua kali. Saya dan saudara tidak tahu sekarang saya dan saudara ada di posisi mana. Posisi mana maksudnya Yesus itu datang berapa lama lagi? Kita nggak ngerti. Apakah kita di sininya berarti masih lama? Atau kita di sini berarti setengah lagi? Atau kita sudah hampir? Tidak mengerti. Tetapi yang jelas masa hidup kita ini sangat-sangat terbatas. Saudara, ketika kita membaca kitab Roma, kita diingatkan dengan satu hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Kehidupan orang percaya selama dia atau mereka menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Berarti apa itu? Kehidupan orang percaya dalam relasinya dengan Tuhan Allah yang sangat nampak jelas dengan apa? Relasinya dengan sesama. Saudara, kalau kita membaca kitab Roma sebenarnya ayat yang kita baca ini sebetulnya ada dalam satu bingkai besar dari pasal yang ke-12 sampai dengan 15 itu bicara tentang bagaimana kehidupan tubuh Kristus. Relasi orang-orang percaya. Mulai dari pasal yang ke-12 sampai dengan pasal yang ke-15. Maka topik yang dibicarakan di situ bagaimana hidup dalam kasih. Bagaimana relasi dengan penguasa, bagaimana kita bisa saling menguatkan, bagaimana kita bisa menopang yang lemah, demikian. Jadi ayat yang kita baca itu ada dalam bingkai itu. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Roma itu sebenarnya saudara bisa melihat di Roma ini saya memberikan gambaran sedikit. Jemaatnya itu paling tidak terdiri dari dua golongan. Yaitu orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Saudara bedakan ya, orang Yahudi dengan orang Kristen. Sekali lagi, orang Yahudi dengan orang Kristen. Karena orang seringkali berpikir orang Yahudi orang Kristen. Bukan. Saudara, orang Kristen di Roma itu terdiri dari dua. Yang pertama orang yang berlatar belakang Yahudi. Yahudi itu punya adat budaya yang kuat. Katanya sih mirip orang Batak. Saya nggak tahu orang Batak mirip Yahudi atau Yahudi mirip orang Batak. Ya terserahlah. Maksudnya saking kuatnya itu. Ya. Saudara, kalau kita pergi ke apa itu? Pekerja wanita loh, jarang. Jarang yang lihat wanita bekerja. Hampir nggak lihat sih. Semua yang kerja siapa? Pria. Jadi yang wanita pengen loh ke Yahudi supaya nggak bekerja. Bukan itu pengertiannya. Mereka menerapkan begitu rupa. Termasuk kalau makan, saudaraku makan. Ya. Orang Yahudi itu punya makanan dua golongan itu. Makanan yang bisa dimakan atau makanan yang tidak bisa dimakan. Itu piringnya pun berbeda. Ya. Mungkin kalau kita makanan halal dan tidak halal ya. Itu piringnya beda. Gak boleh sama. Apalagi sesuatu yang urusan dengan rohani dan urusan yang biasa. Gak boleh sama. Saya menunjukkan saking kuatnya. Kenapa saya singgung makanan? Karena ayat ini sebenarnya berkaitan makanan nanti kalau ada Anda baca.
Jadi orang Yahudi setelah Kristen bagaimana hidupnya? Setelah Kristen pun masih memegang itu dengan kuat. Nah, kelompok yang lain, orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi. Yang biasanya disebut Gentiles. Gentiles itu orang-orang di luar Yahudi. Ya, orang apalah ya, penyembah-penyembah berhala, termasuk orang Yunani dikelompokkan dalam ini. Mereka tahu nggak aturan Yahudi? Nggak tahu. Nah, mereka ada sama dalam komunitas ini. Dalam satu komunitas tubuh Kristus. Maka sering terjadi konflik. Salah satu penyebab konflik adalah orang Yahudi sering menghakimi orang tidak Yahudi. Sebaliknya, orang tidak Yahudi atau bukan Yahudi juga menghakimi orang yang Yahudi. Jadi sekilas sebenarnya kita bisa melihat seperti itu. Nah, lalu apa yang ingin Rasul Paulus sampaikan? Yang Rasul Paulus ingin sampaikan adalah kamu baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, kamu semua sama-sama sudah percaya Tuhan Yesus. Ketika sudah percaya Tuhan Yesus, maka kamu harus hidup bukan lagi untuk adat budayamu, bukan lagi untuk kebiasaan lamamu, tapi kamu hidup untuk Tuhan. Apa yang harus mengendalikanmu, apa yang harus menjadi peganganmu, bukan adat budaya lagi, tetapi kebenaran Tuhan. Mereka orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu harus menjadikan Tuhan atas hidup mereka. Jadi secara sederhananya, jemaat di Roma, Rasul Paulus ingatkan, kamu sekarang sudah diselamatkan, milikilah gaya cara hidup orang yang sudah diselamatkan. Nah, ini sebenarnya sangat sesuai atau bukan sesuai lah, karena memang John Wesley juga memakai dasar itu prinsipnya. Ada perbedaan yang mencolok antara pengajaran metodis, doktrin atau teologi John Wesley dan Lutheran atau Calvin. Luther dan Calvin ada banyak bicara tentang bagaimana orang diselamatkan. Tetapi orang metodis tidak bicara itu sebenarnya. Fokus kehidupan metodis adalah bagaimana seharusnya kehidupan manusia atau orang yang sudah diselamatkan. Sekalipun dalam prakteknya kita pun samanya, ya kan? Sering kita sibuk itu supaya diselamatkan aja. Selesai itu selesai. Saudara, pengajaran metodis justru bagaimana kita hidup setelah diselamatkan ini. Apa sama hidupmu yang kamu bilang sudah diselamatkan dengan yang belum? Kan tidak. Maka penekanan pengajaran metodis itu adalah kekudusan baik dalam hati maupun dalam kehidupan. Saya membicarakan ini, saya menyampaikan ini, karena saya merindukan ini terjadi dalam hidup saya dan saudara. Satu warisan yang tidak pernah disinggung, jarang disinggung. Sering kali kalau disinggung rapat atau pembinaan, sering bicara masalah teknis, organisasi. Padahal ada kekuatan besar yang berbasik pada kebenaran firman. Orang metodis menekankan tentang kekudusan hidup setelah diselamatkan. Baik hati maupun saudaraku kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, kita kembali kepada Roma pasal 14. Kalau saudara melihat di situ, kita akan melihat dua hal saja hari ini. Bagaimana orang memperlihatkan bahwa mereka hidup dan menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan. Sudah garis bawahi. Saya diingatkan kemarin pada waktu tanggal 18, Pak Pendeta Kim ingatkan kita, ada banyak orang Kristen hanya hidup dan percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi nggak mau menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bagaimana kita menjadikan
Yesus Kristus itu dalam hidup kita sebagai Tuhan. Nah, yang pertama itu yang kita pelajari hari ini dikatakan jangan menghakimi dan menghina. Tadi saya sudah jelaskan konteks itu ya, ayat itu ya. Jangan menghakimi dan menghina. Sudah mungkin kita apa sih menghakimi, apa itu menghina? Nanti sudah bisa teliti sendiri ya, tapi saya berikan penjelasan sedikit. Menghakimi, menghina, menghakimi itu bisa berarti menghukum. Iya kan? Kalau hakim kan udah gatal tuh tangannya ya. Tok gitu ya. Ini tangan di palu itu diketok gitu loh. Salah ketok habis kita ya. Hal besar putusnya hanya ketok loh. Tok. Menghakimi itu menghukum. Menghakimi itu, nah ini saya kutip dari terjemahannya si Hasan Sutanto. Hasan Sutanto itu dosen Saat Malang. Dia membuat interlinear juga untuk kitab bahasa Yunani dan dia tafsirkan menghakimi itu sebagai mengkritik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Sekarang gampang kok ngeceknya. Saya membantu membuat aja. Mengkritik. Jadi saya waktu berarti nggak boleh mengkritik ya saya. Ya, itu nanti bisa diskusi panjang. Tapi menghukum, mengkritik. Saudara, ketika kita menghukum, mengkritik, itu apa yang terjadi sebenarnya? Saya dan saudara sedang meletakkan diri saya dan saudara itu lebih tinggi dari teman saudara. Betul kan? Karena saudara sedang menghukum. Siapa sih yang suka menghukum? Orang tua. Betul kan? Siapa yang suka menghukum? Guru. Betul kan? Karena dia lebih tinggi kan? Jadi kalau saya menghukum Anda, saya mengkritik Anda berarti saya lebih tinggi dari Anda. Oke? Yang poin kedua dikatakan menghina. Menghina saya coba cari artinya itu berarti bisa menganggap rendah. Makanya pakai dia. Bisa juga artinya itu membenci, merendahkan. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari Alkitab kita, itu diterjemahkan memandang rendah. Itu menghina. Dari rupanya menghakimi dan menghina ini memang saudara kembar. Kalau saya menghakimi orang lain sudah pasti yang kedua ikut. Karena saya sedang meletakkan diri lebih tinggi. Dan yang menarik saudaraku di dalam kitab kita itu bentuknya present. Sekarang, apa artinya ketika kita berbicara ini? Artinya adalah ketika saya dan saudara hidup untuk Tuhan, hidup menjadikan Tuhan Allah itu atau Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan kita, maka saya dan saudara secara aktif tidak lagi menghakimi, tidak lagi menghina, tidak lagi menganggap rendah orang lain. Jadi saudara, Rasul Paulus menjelaskan ini untuk menunjukkan bagaimana kehidupan orang percaya itu semestinya baik latar belakang Yahudi maupun tidak Yahudi setara. Gak ada yang lebih tinggi. Pada umumnya orang itu suka merasa dirinya lebih baik. Itu di mana-mana. Itu normal. Orang selalu merasa dirinya lebih baik. Iya kan? Tetapi ketika kita sudah di dalam Tuhan, kamu boleh merasa dirimu baik. Tapi jangan kau anggap orang lain jelek. Kamu boleh ngomong dirimu bagus, tapi jangan kau bilang orang lain jelek. Itu menghakimi kan? Saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak suka kepada orang Farisi? Apa sih salahnya orang Farisi? Kan memang dia benar ya, dia rajin kan? Betul kan? Dia puasa memang rajin puasa dia. Dia memberi perpuluhan memang. Ya kan? Tapi yang menjadi masalah orang Farisi adalah karena dia berkata apa? Aku tidak seperti pemungut cukai itu. Sedang meletakkan diri lebih tinggi dari yang lain.
Saudara-saudara, kehidupan saya dan saudara ketika kita mengasihi Tuhan, menjadikan Dia itu Tuhan kita, menjadikan Dia itu juru selamat kita, yang oleh karena kasihnya, oleh karena pengorbanannya, kematiannya saya dan saudara hidup, semestinya itu bisa kelihatan dari apa? Bagaimana kita bisa saling mengasihi. Saudara, menghakimi dan tegas dua hal yang berbeda. Betul kan? Menghina dan mengasihi dengan dasar kebenaran dua hal yang berbeda. Saudara, bukan diajarkan untuk menjadi orang Kristen itu berarti cincai. Oh boleh-boleh gak apa-apa, bukan. Kita harus mengasihi sesama kita atas dasar kasih Kristus, atau saya tuliskan di sini atas dasar kebenaran. Nah, ketika saya dan saudara menghakimi dan menghina orang lain, apa yang terjadi? Saya dan saudara tidak mengasihi, tidak menganggap mereka sebagai sesama orang yang diselamatkan. Saudara, orang Yahudi diselamatkan karena apa? Karena ketaatannya untuk Taurat? Kan bukan. Karena anugerah, bukan? Orang non Yahudi sama. Saya diselamatkan karena apa? Saudara diselamatkan karena apa? Semua kita di sini diselamatkan karena apa? Karena kehebatan saudara? Karena kebaikan kita? Bukan. Semua karena anugerah. Kalau saudara mengerti itu, saudara bisa mengerti kebenaran firman ini. Maka tidak ada satupun yang patut disombongkan. Saudara, tadi malam saya sedikit kesaksian di depan anak muda. Saya pernah hidup di dalam masa kesombongan rohani ketika saya muda. Karena saya melihat diri sendiri bagus menurut saya. Sekalipun juga kadang menurut orang lain. Dari sisi apa? Rajin, saya rajin dari dulu. Dari sisi apa? Rajin ke gereja? Rajin ke gereja dari dulu. Dari sisi apa? Pergaulan yang bagus? Saya bagus pergaulan dari dulu. Gak pernah terlibat apa-apa. Dari sisi apa? Pemuda-pemudi. Saya bukan laki-laki yang apa? Playgirl atau playboy sih? Enggak juga ya, memang modalnya enggak cukup sih. Enggak kok. Semua orang juga akui saya baik. Sombong kan? Itu yang saya alami. Sampai akhirnya Tuhan izinkan saya jatuh paling dasar. Saudara, orang sombong itu menempatkan dirinya lebih tinggi dari yang lain. Maka ketika dia jatuh, dia paling terpelanting, paling bawah. Sampai saya merasa saya orang yang paling buruk di dunia ini. Saya nggak bisa berdoa, saya agak takut ketemu orang, saya nggak berani melayani. Saya pokoknya melihat diri saya ini betul-betul, maaf itu, kotor banget itu. Saudara, dalam situasi itu saya baru mengerti saya orang berdosa. Saya bersyukur karena beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan itu terjadi. Maka ketika melihat orang lain berdosa, saya tidak bisa letakkan diri lebih tinggi lagi. Karena saya pun sama. Saya tidak tahu apakah di antara kita ada yang berbeda. Menyadari bahwa saya dan saudara diselamatkan oleh karunia, oleh anugerah Tuhan. Saudara, ini bagian yang pertama yang kita lihat. Bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan itu kelihatan nyata dengan sesama. Apa kelihatannya? Tidak saling menghakimi dan tidak saling menghina. Karena kita punya level sama. Sama-sama diselamatkan oleh anugerah. Baik yang berpegang teguh tadi kalau konteks Roma orang Yahudi maupun yang berpegang teguh orang Yunani.
Dalam konteks kita bisa terjemahkan masing-masing. Ya kan? Jadi itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Paulus mengingatkan begini. Karena kamu akan menghadap tahta pengadilan Allah. Saudara, di awal saya katakan di gereja jarang bicara akhir zaman. Saya bersyukur juga. Saya itu dibentuk di tengah-tengah lingkungan yang bukan orang Kristen. Dan hampir setiap kali bicara pengadilan. Bahwa nanti di akhir zaman saya harus menghadap pengadilan, itu versinya ya. Menghadap pengadilan, itu panas setengah mati, katanya apa itu matahari sejengkal. Ya. Saudara, pengajaran ini melekat dalam diri saya sebetulnya. Bahwa kita suatu saat nanti menghadap penghakiman itu. Jadi dari sisi melekatnya itu saya bersyukur karena ternyata di dalam Kristen pun sama, kecuali memang versinya berbeda ya. Tapi ternyata kita sama. Akan menghadap tahta pengadilan Allah. Saudara, jangan bayangkan tahta pengadilan Allah itu seperti tahta pengadilan manusia. Yang bisa kasak kusuk, yang bisa sogok, yang bisa andalkan relasi, yang bisa andalkan apa saja. Pakai pengacara dan lain sebagainya. Tahta pengadilan Allah tidak kenal itu. Tahta pengadilan Allah, tahta pengadilan yang akan kita hadapi bersama. Dan Paulus ingatkan apa? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan Allah. Siapa Tuhan Allah yang menghakimi itu? Tuhan Allah yang menghakimi itu Tuhan Allah yang memanggil Daud. Yang dikatakan dalam kitab 1 Samuel ini itu dia tidak memandang muka. Manusia memandang muka, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Jadi enggak berdasarkan pikir, kayaknya kamu bagus deh, kayaknya bagus. Udahlah, oke, lewat. Enggak ada gunanya itu. Kayaknya apa ya? Keren kamu. Oh ya, mau sih. Enggak. Dia tidak melihat paras kita, dia melihat hati. Tuhan yang menghakimi ini adalah Tuhan juga yang mengajarkan bahwa setiap kata-kata kita harus dipertanggungjawabkan. Ya juga mengatakan itu kan. Saudara dan saya akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Saya dan saudara akan berdiri di depan tahta pengadilan Allah. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Karena Allah itu salah satu atributnya maha tahu. Maha tahu itu berarti tahu segalanya. Tahu segalanya itu berarti tidak ada yang tidak tahu. Kalau kita kan ada yang tidak tahu kan. Kalau dia maha tahu berarti tahu segalanya. Kalau tahu segalanya berarti tidak ada yang tidak tahu. Saudara, sekarang kan pemerintah menerapkan itu ya. Tilang itu ya. Tilang, kita nggak bisa ngelak kan. Enggak kok, tadi saya pakai safety belt. Nah, udah ada kok fotonya, masih bisa ngelak ya kan. Kan nggak bisa ngelak kita. Kalau ditilang langsung masih bisa aiu kan. Aduh pak, saya gini, aduh pak gitu ya. Mungkin Pak Polisi pun males gitu ya. Jadi dibuat aja alatnya, dikirim fotonya. Saya enggak kok pak, saya waktu melanggar itu belum merah kok. Ya kan? Oh kalau dialog bisa bertengkar ya. Tadi sudah merah, belum pak, sudah merah. Belum pak, belum merah kali tadi. Makanya saya lewat. Bisa saja kan. Tapi kalau ditilang, dia pakai TE itu mana bisa. Ini, iya. Itu manusia saudara, itu dunia. Anda yakin gak peralatan Tuhan lebih canggih? Nah kalau Tuhan yang memeriksa, nggak perlu lama-lama. Langsung sebut, Sumardi dosa menit, bla 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 bla. Saya sudah, ya Tuhan ya. Ngaku-ngaku deh ngaku. Karena dia lihat. Mungkin orang yang di samping saya, segitunya kau Sumardi begitu ya. Kan nggak lihat.
Mungkin istri saya pun akan heran, kayak gitunya apa kamu? Bisa jadi. Karena tidak ada yang tersembunyi. Saudara, Allah yang seperti itu yang akan menghakimi kita. Di hadapan manusia saudara bisa berpenampilan apa saja, boleh. Di hadapan Tuhan nggak ada yang tersembunyi. Ketika saya dan saudara menghadap tata pengadilan Allah dalam beberapa hal, prinsip ini disampaikan. Kita mengerti bahwa ukuran apapun yang kita pakai menghakimi, mengkritik dan menghina orang lain akan terbuka dengan jelas di depan tata pengadilan Allah. Kamu mau ngomong apa? Tuhan tahu. Nah, Sumardi, kau sebenarnya bukan ngomong ininya, kau harusnya ngomong gininya. Enggaknya bukan itunya alasanmu, ininya alasanmu. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa perintah yang selalu didasarkan dari apa yang dialami oleh orang Israel. Contoh tentang hari Sabat. Hari Sabat itu ada dua bagian yang menjelaskannya. Keluaran 12, ya 12 ya betul ya. Dan Ulangan pasal 5. Ketika di dalam keluaran, kok keluaran 12 ya? 24 atau 12 ya? Ini harus dibuka. Ini karena direkam juga kan? Saya salah pula, ini pendeta apaan ya? Kadang-kadang bisa blank gitu. Keluaran 20 tadi. Keluaran 20. Saudara, Keluaran 20 itu kan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, hari ke-7 berhenti. Itu dalam Keluaran. Tapi di dalam Ulangan bukan begitu bunyinya. Ingat dan kuduskanlah, mungkin kita buka aja ya supaya kita bisa clear contohnya. Saya mau menggambarkan bahwa Tuhan seringkali pakai itu untuk mengajarkan kita juga. Ulangan pasal yang ke-5 ya. Itu ayat yang mulai 12 ya. Tetapi tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Coba lihat alasannya. Seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya kau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan. Nah, perhatikan di sana ayat 15 alasannya. Sebab harus kau ingat bahwa engkau pun dulu budak. Jadi dasarnya bukan penciptaan lagi. Dasarnya pengalamanmu yang sudah ditolong Tuhan. Jadi kamu tolonglah budakmu juga. Jangan kamu hari Sabat istirahat, budakmu kerja. Bukan itu motivasinya. Kamu beristirahat, semua yang ada di sekelilingmu istirahat. Ya kan? Jadi apa yang kita lakukan itu dasarnya apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Apa yang kita lakukan itu dasarnya apa yang kita alami. Nah, kalau perintah ini jangan engkau menghakimi. Karena kamu nanti bukan jadi hakim. Kamu nanti jadi apa? Jadi orang yang dihakimi. Bisa paham ya? Saya dan saudara akan dihakimi. Sebelum kamu dihakimi, Sumardi, kamu jangan menghakimi orang lain. Karena ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain, Tuhan tahu yang menghakimi nanti. Apa itu ukuranmu? Kalau depan manusia bisa aja, kelok-kelok banyak. Iya kan? Banyak itu bisa dijelaskan apa saja. Saudara, tata pengadilan Allah itu ditutup di dalam ayat yang ke-12 itu dikatakan ya, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau Tuhan Yesus ketika mengajarkan jangan menghakimi, Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 36 dia bilang gini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Harus dipertanggungjawabkan loh. Tapi bukan hanya orang yang menghakimi yang dipertanggungjawabkan. Perbuatan jelek salah pun dipertanggungjawabkan. Umpamanya ketika Petrus menasihati menulis di dalam bagian suratnya itu
Ya kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ya. Dalam 1 Petrus 4 itu kalau kita melihat di sana tentang kehidupan kita, kehidupan orang Kristen, kita bisa melihat di sana. Tetapi jika ia karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri. Ya, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya? Nah, kita pun ikut dihakimi. Jadi semua termasuk hal yang buruk dihakimi. Kita harus bertanggung jawab kepada Allah tentang segala sesuatu mengenai diri kita sendiri. Tidak bisa menopang orang lain, tidak bisa juga minta tolong orang lain. Saudara tahu khotbah ini disampaikan John Wesley, salah satunya di depan hakim yang sangat terkenal pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan itu hakim kayak apalah reaksinya. Karena dia khotbah betul-betul di depan hakim. Bagaimana dia? Ditegur, diingatkan dengan firman ini. Supaya menghakimi dengan benar, bukan karena itu jabatan. Tapi sebagai kita orang percaya, kita diingatkan. Jangan menghakimi. Jangan menghina. Karena saya dan saudara akan bertanggung jawab kepada Allah tentang segala sesuatu mengenai diri kita sendiri. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Ketika Tuhan datang kembali ke dunia ini, Dia ingin melihat engkau sejauh mana imanmu. Iman yang nyata dalam relasimu dengan sesama. Kita satu tubuh. Kita harus saling menopang dan membangun. Kita satu tubuh yang diselamatkan oleh pengorbanan yang sama, yang diselamatkan oleh penebusan yang sama. Waktu yang pendek ini biarkan kita isi dengan hal-hal yang boleh membangun satu dengan yang lain, membawa satu dengan yang lain kepada kehidupan yang benar. Yesus bertanya kepada kita saya undang untuk panggil berdiri. Adakah iman di bumi ini? Bila Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Sekali katakan, Yesus bertanya kepada kita. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan umat pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau perbuat? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan umat pilihannya yang sungguh berharap padanya. Tuhan, di hadapan-Mu memang tidak ada tersembunyi. Ampunilah saya, ampunilah teman-teman saya di tempat ini. Ampunilah karena saya dan teman-teman saya sering tidak menyadari
bahwa Tuhan menghendaki kami untuk kami boleh saling mengasihi di dalam kebenaran. Jauhkan kami untuk menghakimi dan menghina orang lain. Tapi biarkan kami boleh menolong, membimbing, mengarahkan kepada Engkau. Engkau Tuhan kami. Kepadamu kami takut, kami taat. Engkau Tuhan kami. Kepadamu kami harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kami lakukan. Tuhan, biarkan kami mulai dari rumah tangga kami. Jangan biarkan suami atau istri saling menghakimi. Jangan biarkan orang tua atau anak saling menghakimi. Dalam komunitas, dalam pekerjaan, jangan biarkan atasan bawahan saling menghakimi. Bahkan di dalam gereja, jangan biarkan kami sesama tubuh Kristus kami saling menghakimi dan menghina. Biarkan Tuhan, kami semua yang kami katakan, yang kami lakukan, kami siap bertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karena anugerah-Mu lah kami ada hari ini. Kami rindu dalam proses hidup, penantian kedatangan-Mu, kami hidup di dalam kekudusan. Kekudusan hati dan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan silakan.